maju terus gitu, nggak stagnan, nggak diam di tempat, nggak jalan di tempat, dan lain-lain. Jadi pengadaan organisasi ini memang orang-orang yang memikirkan how to upgrade teman-teman kita. Gitu. Gimana cara upgrade skill-nya mereka, gimana cara upgrade jiwa kepemimpinannya, jiwa nasionalismenya, jiwa patriotismenya mungkin, atau dan lain-lain. Nah, bidang pengadilan organisasi ini yang mikirin gimana caranya. Gitu. Nanti mereka bikin konsepnya, bikin idenya, terus dia laksanakan. Gitu. Nah, terakhir ada bidang sosial dan pengabdian masyarakat. Nah, seperti namanya, teman-teman harusnya udah tahu ya, kalau bidang sosial dan pengabdian masyarakat itu ngapain aja gitu. Nah, kemarin kita bangun perpustakaan di Natuna. Nah, itu salah satu program kerja dari sosial dan pengabdian masyarakat. Nah, kita bantu lagi nih, semoga bidang sosial dan pengabdian masyarakat bisa terus membangun gitu ya, atau memberikan dampak langsung di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Nah, ini sekedar bocoran dikit aja. Kalau nggak salah mereka ada project nih untuk daerah terluar Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang pengen ya, jiwa sosialnya memang tinggi dan pengen terjun langsung ke masyarakat gitu, ini adalah salah satu opsi yang baik gitu ya. Justru paling menarik gitu untuk bergabung di PPI Tiongkok bidang sosial dan pengabdian masyarakat. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ya ini tadi nih yang Feli tanyain, kapan open recruitment-nya. Nah, sampai sekarang aku belum bisa ngomong. Masih rahasia. Tapi teman-teman stay tune aja di Instagram PPI Tiongkok ya, @PPI Tiongkok. Teman-teman pantau aja terus ya, pantau aja terus. Pasti kalau ya nggak lama akan ada open recruitment batch 2. Gitu ya. Oke, itu aja dari aku teman-teman. Kalau nggak salah, setelah ini ada sesi Q&A. Ya, teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya ya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Ayo nih teman-teman, ada yang mau ditanya aja nih buat Ibnu. Kalau ada langsung aja chat ya di kolom chat bawah. Ayo tanya guys. Ngomong ada Kak Ibnu nih. Instagram. Atau ada yang mau tanya? Sebenarnya selain PPIT juga nggak masalah. Kalau misalkan pengalaman kuliah atau gimana gitu, silahkan tanya aja gitu ya. Ya, boleh banget. Ayo guys. Ayo tanya. Kayak menu yuk bisa yuk meet up. Ayo, ya udah. Kirim ke tempatnya. Ini istiqamah ya. Nanti ya aku share W aku, atau aku share di sini aja kali ya. Boleh tuh. Boleh banget. Ya. Oke. Ada pertanyaan nih Kak. Di daerah Sian ada capek nggak ya Kak? Sorry, gimana? Halo Kak, bertanya. Untuk daerah Sian, apakah tidak ada cabang ya Kak? Daerah Sian. Oh, Sian. Kayaknya kalau Sian belum ada cabang ya, setahu aku ya. Teman-teman, correct me if I'm wrong ya. Kalau nggak salah, daerah Sian itu saat ini masih menjadi kota satelit. Tapi aku lupa dari cabang mana. Ranting Sian. Oh, ya nih. Ranting dari Chengzhou. Oh ya, benar. Nah, coba ke atas, bagian atas, di bagian cabang-cabang itu. Untuk screen-nya. Nah, ini. Xi'an ya. Xi'an masih ranting Chengzhou. Chengzhou berarti di region utara ya. Berapa proporsi anggota PPIT yang aktif atau terdaftar dari jenjang S1, S2, S3? Wah, kebetulan Banyak kita ya, Kak?
Ya, kita nggak ada survei sih sebenarnya ya. Tapi kalau menurut perkiraan saya, karena rata-rata mahasiswa Indonesia di Tiongkok itu masih didominasi oleh mahasiswa strata satu gitu ya. Karena masih didominasi karena masih didominasi oleh satu, yang bergabung di kepengurusan PP Tiongkok juga masih masih kebanyakan S1 gitu. Jadi kalau persentasenya aku kurang tahu, tapi yang dominan itu memang masih teman-teman satu gitu ya. Ada lagi nih Kak pertanyaan. Seberapa sibuk pengurusan di PPIT? Nah, Sibuk nggak nih Kak? ini sebenarnya yang bisa jawab Feli sih. Sibuk ya, urusan PP Tiongkok. Feli ada nggak di sini Feli? Ada Ada Feli. ada yang tanya nih, seberapa sibuk pengurusan di PP Tiongkok? Kalau anak S2 mau join, apakah banyak menyita waktu? Nah, Gimana tuh? Aku jawab. Boleh. Boleh. Enggak kok, enggak sibuk. Wih, gila, pokoknya Asik tuh guys. asik dah pokoknya. karena selain nggak sibuk juga asik gitu, mengisi kekosongan gitu ya. Apalagi bagi teman-teman yang memang lo udah kosong, nggak tahu pengen kemana, ya udah lah gabung aja gitu. Apa sih manfaatnya ikut PPI Tiongkok, Kak? Ya gimana? Apa manfaatnya ikut PPI Tiongkok? Oh, manfaatnya. Nah, manfaatnya banyak sih. Salah satu manfaatnya bisa berteman dengan Feli. Feli itu orang beneran deh. Nah, bisa main ludo bareng gitu. Bisa e-sport film. Kalau Kalau main itu Kak. kalau misalkan jawaban seriusnya ya, manfaat bergabung di PT Tiongkok, tentu saja kita mendapatkan pengalaman yang apa ya, yang mungkin jarang ditemukan di luar PP Tiongkok. Karena PP Tiongkok sendiri udah lama ya, jadi udah memiliki sebuah eh, budaya sendiri lah gitu ya, budaya kekeluargaan sendiri dan lain-lain. Nah jadinya bergabung di PP Tiongkok itu memang salah satu hal yang apa ya, yang sebenarnya sulit dijelaskan sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang mau merasakan apa manfaatnya, silakan bergabung aja karena tidak ada ruginya gitu ya. Kalau manfaatnya ada, ruginya tidak ada sebenarnya. Jadi itu salah satu opsi yang baik gitu ya, karena tidak merugikan siapa-siapa juga gitu. Pastinya teman dari seluruh kota yang ada di Tiongkok itu pasti kamu punya. Aku ini punya teman di Changsha, aku punya teman di Beijing, aku punya teman di mungkin di mana ya, di Nanning atau di Chengdu dan lain-lain. Nah, bahkan ada yang udah nikah dapat jodoh juga di PP Tiongkok loh teman-teman. Iya, jadi senior aku tuh ada orang Chongqing, satunya orang Shanghai, mereka udah menikah, namanya Kak Bagas dan Kak Uun, mereka udah menikah, udah dari tahun 2019 apa, iya 2019 apa 2020 gitu ya, udah menikah. Iya, berhasil mendapat jodoh di PP Tiongkok. Selain teman, selain kenalan, selain sobat, selain sahabat, bisa dapat jodoh juga gitu. Supaya bisa sharing-sharing dulu. S2 ada siapa ya? Duh, S2 kebetulan aku S1. Kayaknya yang lain juga ada kenalanku S1. S2 siapa ya? Kadif Kak, Kadif Kakak. Oh, Kadif Kakak ya. Namanya siapa dong, Feli? Spill. Spill nama dong. Nah, nanti kasih kontaknya aja ke ini nih, ke Ulfa Changsha. Kak Moni nih dari HP. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaannya?
Ada nih Kak, ada yang tanya. Hmm? Ini kayaknya mau usul sih. Halo Kak, saya Queen dari ZCUTU. Boleh usul dong Untuk untuk PPI Ranting Sian untuk diaktifkan supaya bisa merangkul mahasiswa-mahasiswa di Sian, terutama kalau udah di sana bisa lebih mempermudah komunikasi antara mahasiswanya kalau ada masalah-masalah yang harus teratasi. Makasih. Nggak ada Kak. Oke, oke. Ini dari siapa nih? Dari Queen Sian. Dari Queen. Oke, terima kasih banyak atas sarannya Queen. Jujur, sebenarnya ranting itu merupakan kewenangan cabang. Oke, tapi pasti teman-teman dari pusat pasti bisa berkomunikasi ke teman-teman di cabang yang menaungi Sian, juga langsung ke ranting Sian. Pasti itu. Jadi terima kasih atas sarannya. Kami pastikan akan segera menindaklanjuti ya untuk ranting Sian. Kita harus ketahui dulu nih kira-kira kenapa sih sampai nggak aktif gitu. Siapa tahu memang ada masalah yang belum terselesaikan atau sedang diselesaikan gitu ya. Jadi sabar-sabar dulu ya untuk Queen dari XJTU. Oke. Oke, ini ada yang direct message juga nih. Kalau mahasiswa baru S2, apa bisa langsung gabung di PP Tiongkok tanpa perlu gabung dulu di PPT cabang? Bisa, bisa. Jadi tidak ada syarat harus bergabung ke PP Tiongkok ranting dulu, terus ke cabang dulu, atau dari cabang ke pusat, tidak ada. Jadi memang siapapun yang ingin bergabung ke PPI Tiongkok itu bisa langsung mendaftar aja gitu ya, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman misalkan merasa sanggup ya dan memang memiliki semangat, memiliki waktu, memiliki kapasitas untuk bergabung di keduanya, misalkan cabang dan pusat, ya nggak ada masalah juga. Gitu. Selama teman-teman memang merasa sanggup ya, dan memang sanggup gitu, bukan cuma merasa aja, tapi memang sanggup gitu ya. Nah itu silahkan, nggak ada masalah kok. Jadi nggak ada larangan mengenai harus bergabung di mana dulu itu nggak ada masalah. Berapa lama masa jabatan di PPI Tiongkok setelah bergabung? Masa jabatan PPI Tiongkok itu normalnya 1 tahun, ya satu periode itu 1 tahun. Tapi untuk batch 2 yang bergabung di batch 2 itu biasanya hanya beberapa bulan. Nah, kenapa sih ada batch 2 kalau gitu biar nggak seragam aja? Nah, batch 2 itu memang untuk mewadahi teman-teman mahasiswa baru. Ya, teman-teman mahasiswa baru kan masuknya nanti Oktober, September gitu. Nah, kalau misalkan harus nunggu tahun depannya lagi baru bisa join, itu kelamaan gitu. Karena untuk aturan mengenai syarat ketua umum itu pastinya harus pernah menjadi pengurus kan. Nah, karena pernah menjadi pengurus, teman-teman S2, S3 yang memang masa kuliahnya cepat gitu ya, relatif lebih cepat dibanding S1, itu akhirnya kita berikan kesempatan untuk bergabung di PP Tiongkok selama beberapa bulan gitu. Supaya tahun depannya bisa langsung mencalonkan kalau memang mau seperti itu. Wah, ini lumayan banyak ya pertanyaannya. Ya Kak, lumayan banyak Kak. Banyak yang penasaran. Ini ada beberapa yang direct message. Aku jawab yang direct message. Boleh Kak, boleh. jangan Dulu Kak. nih mulutnya. Kak, saya mau nanya, kalau mau join PPT pusat harus ada surat rekomendasi dari PPT cabang ya? Iya, harus ada surat rekomendasi. Itu kenapa? Karena memang teman-teman yang kuliah di bukan teman-teman ini gitu ya, tanggung jawabnya tuh langsung ke cabang gitu sebenarnya. Cabang tuh bertanggung jawab juga langsung ke teman-teman gitu. Jadi memang harus sekedar memberikan rekomendasi dulu gitu. Nah, syarat-syarat pengeluaran surat rekomendasi ini tergantung dari cabangnya masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan memang ada masalah, silakan hubungi kami gitu biar kita bisa bantu juga, misalkan kayak
misalkan surat rekomendasinya kok lama nih keluarnya gitu-gitu. Nggak masalah. Semuanya bisa dikomunikasikan ya. Perang Dunia Kedua aja beres tuh dengan komunikasi ya, dengan ngobrol. Masa ginian enggak gitu. Selanjutnya, siang Kak, izin tanya saat first time ke Cina ada culture shock yang dialami nggak? Bisa nih sharing ke kami yang belum pernah ke sana. Wah, culture shock. Boleh itu Kak, pasti ada dong. Teman-teman moderator ada nggak culture shock-nya? Sharing juga Ada, dong. pasti Ada. ada. Itu yang winter, Cuaca, cuaca, musim. musim. Iya. Terus kebiasaan orang sana sama kita tuh beda. Bener. Biasanya apa tuh yang beda tuh? Kalau di Indonesia kan kayak kita lebih pakainya transportasi pribadi kan, kayak mobil, motor. Kalau di sana tuh jalan kaki, naik bis, naik MRT gitu kan. Jadi kayak desek-desekan gitu lah istilahnya. Oh, oke. Ini masih wajar-wajar sebenarnya culture shock-nya ya. Kalau aku justru culture shock-nya agak apa ya, mengerikan. Kenapa tuh? Ya, karena aku tuh sebenarnya di Indonesia dulu melihat teman-teman tuh kalau belajar ya santai-santai aja gitu. Kalau mereka belajar tuh ya ya udah belajar gitu. Nggak ada yang ceritanya nggak se ekstrim teman-teman di Tiongkok gitu. Oh, pagi-pagi orang-orang antri masuk perpustakaan. Lalu pagi kan belum buka nih, tapi teman-teman udah antri nih di luar. Lah, ya ampun. Padahal itu musim winter kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh lagi dingin dan teman-teman tuh ngantri di luar. Jadi aku kayak, ya ampun, kalau orang Indonesia nih udah tidur di kamar aja gitu. Karena aku aja kalau nggak ada kelas aku nggak keluar gitu. Aduh. Bener banget Kak. Apalagi kalau dingin itu mending selimutan tidur kan. Iya kan, selimutan. Atur nih. Iya, selimutan, nonton Netflix sampai nggak tahu kapan gitu. Udah makan aja lagi, makan malam. Nah, itu culture shocknya sih ya nggak gimana banget ya, gitu-gitu aja sebenarnya. Bener sih. Kalau buat makanan sendiri Kak, ada perbedaan gitu nggak sih? Ya benar. Makanan tuh aku paling trauma tuh sama yang namanya apa sih, Apa? biji-biji. Mala, iya bener, mala. Pedas banget Kak kalau di lidah. Nggak enak, serius. Astaga, oh, nggak bisa deh. Pokoknya jauh-jauh deh tuh mala kalau ada di dekat tuh. Itu mala tuh kecil, biji kecil. Dan itu awalnya aku nggak tahu itu apa kan. Aku makan-makan aja. Terus tiba-tiba, waduh, banget gitu. Pedes banget ini. Lu lidah bergetar gitu. Jadi Waduh. ya saja teman-teman kalau misalnya nanti ke Tiongkok, hindarilah yang namanya mala. Bukan Kak Mala ya, tapi Makanannya. Iya. makanan mala. Karena ada senior namanya Kak Mala, bukan Kak Ya, Mala. bener. Oke, pertanyaan lain nih Kak. Selain Oke. tadi ya yang culture shock itu. Ada saran nih, ada meeting rutin nggak Kak dari PTIP pusat, pengurusnya dari kota mana aja, kalau ada kegiatan atau meeting gimana Kak, kan jauh antar kotanya. Oh, oke. Kalau misalkan offline gitu ya, kalau misalkan offline, kita tuh memang sudah terbiasa dengan kondisi apa, meeting online gitu ya. Meeting online, kegiatan online itu memang sudah biasa kita lakukan gitu. Yang offline itu cuma sekali-sekali yang memang kegiatannya gede-gede gitu, kita offline gitu. Nah, to be honest, kalau misalkan rapat pengurus, kita tidak ketemu langsung, kita cuman ketemunya online gitu. Kecuali momen-momen di mana memang diperlukan ketemu langsung, misalkan rapat kerja tengah periode. Rapat kerja tengah periode itu biasanya kita ngumpul di satu kota. Nah, kita ngumpul di satu kota, ada kota yang jadi hostnya. Jadi kita tuh kayak olimpiade gitu ya. Kayak ada hostnya, nah hostnya tuh yang menyediakan akomodasi, menyediakan ini, teman silahkan datang gitu ya. Nah, nanti dia yang menyiapkan acaranya, menyiapkan tempat tinggalnya, menyiapkan segala-segalanya gitu. Nah, selain rapat kerja tengah periode, ada juga namanya kongres. Kongres ini memang ajang setiap tahun ya. Di sini kita
melaporkan laporan pertanggungjawaban, juga memilih ketua baru. Nah, di kongres. Nah, kongres ini juga ada hostnya. Jadi kita kayak membuka ini ya, membuka kesempatan bagi cabang-cabang, karena cabang-cabang kan kota ya. Cabang-cabang yang ingin kotanya dijadikan tempat kita berkongres gitu, silahkan. Nah, nanti siapa aja yang mau, nanti kita memilih langsung di situ siapa tuan rumahnya kongres selanjutnya gitu. Nah, kita berkumpulnya di momen-momen kayak gitu aja sebenarnya. Atau misalkan kita liburan di Indonesia dan akhirnya kita kayak punya program kerja di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia kan kita lebih deket ya. Saya misalkan Jawa tuh sama Jawa gitu, bikin donor darah bareng kah, atau bikin bakti sosial bareng kah gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Kalau mau join PPI Tiongkok tapi belum join atau jadi anggota PPI cabang bisa nggak Kak? Gimana, sorry? Jadi kan kita belum join PPI Tiongkok nih. Mau join PPI Tiongkok, tapi belum pernah join jadi PPIT cabang atau belum pernah jadi istilahnya kayak pengurusnya cabang gitu. Tapi mau langsung ke pusat gitu teman. Iya, sebenarnya sama ya pertanyaan dengan yang sebelumnya. Bisa. Yang penting itu tuh nggak ada syarat pernah menjadi pengurus PPIT cabang gitu, nggak ada. Tapi mungkin memang akan menjadi pertimbangan gitu ya, bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam memilih calon anggotanya gitu kan, karena teman-teman kan pasti diwawancara dulu gitu. Dalam proses pendaftaran itu ada banyak proses juga gitu. Nah, sebenarnya nggak ada itu. Yang paling penting adalah mendapatkan surat rekomendasi. Kalau sudah mendapatkan surat rekomendasi, baik Anda merupakan pengurus atau misalkan mantan pengurus atau belum pernah mengurus sama sekali pun, kalau sudah mendapatkan surat rekomendasi, secara administratif sudah bisa mendaftar. Dan banyak kok yang memang tahun pertama langsung mengurus di pusat, itu ada beberapa orang gitu. Karena memang dalam proses pendaftarannya kita nggak nanyain kayak kamu udah mengurus di mana gitu, enggak. Tapi kalau memang dia pernah menjadi pengurus, mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan dari kepala divisinya masing-masing gitu. Itu aja. Tapi selalu ada ruang untuk teman-teman yang baru mulai dari nol gitu ya, mulai start dari nol, itu nggak akan otomatis decline gitu, enggak gitu. Selalu ada ruang. Jadi silakan daftar. Oke, berarti mau itu mahasiswa D3, S1, S2, S3 itu bebas ya Kak? Bebas. Semuanya silahkan bergabung. Kalau misalkan nih ada Angelin Riyadi Sian, surat rekomendasi dapat dari mana karena belum ada cabang gitu ya? Atau bisa dari sekolah? Oh enggak. Jadi karena Sian itu gabungnya ke Cengco tadi ya, Cengco, nanti dari Sian bisa minta ke PPIT cabang Cengco. Nanti kok gini, kalau misalkan kita udah oprek, Angelin Riyadi pengen join, tapi nggak tahu kontak kemana, langsung aja DM ke Instagram PPI Tiongkok juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita hubungkan Angelin Riyadi ke pengurus cabangnya. Nanti kita hubungkan, nanti dari pengurus cabangnya silahkan minta surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini benar-benar cuman sebagai surat yang mengantar teman-teman gitu, mengantar aja secara proses administratif gitu, bahwa teman-teman memang betul mahasiswa yang dinaungi oleh cabang tertentu tersebut gitu ya, dan benar ingin mendaftar dalam proses open recruitment gitu. Jadi ini bukan yang gimana banget gitu, enggak. Ini benar-benar sifatnya menjadi syarat administrasi aja gitu. Khawatir soal surat rekomendasi itu enggak gimana kok. Teman-teman yang mau join jangan khawatir guys. Bisa. Bener, boleh. Bisa.
Bisa, Tot. Bisa Oke. dong. Untuk Kak Ibnu, terima kasih atas waktunya. Hanya Oke, Maaf guys, boleh. makasih Terima Kak. kasih Kak. Ya nih, selanjutnya kita bakal ada presentasi dari Pak Yaya yang akan membahas tentang pembekalan untuk mahasiswa baru dan info terkini seputar Tiongkok. Nah, langsung aja nih kita lihat karena Pak Yaya sedang berhalangan untuk bisa memberi secara langsung, Pak Yaya akan memberikannya secara lewat rekaman. Jadi, kita langsung aja lihat. Bentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk operator apakah bisa Bisa minta tolong bantuannya. dari screen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa telah memberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat bertatap maya pada malam hari ini. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Permit Beijing yang tentunya telah menyiapkan kegiatan penyambutan adik-adik mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus untuk bisa berkuliah di Beijing dan sekitarnya. Yang ketiga, permohonan maaf yang sangat mendalam bahwa pada kesempatan malam hari ini kami menyampaikan melalui rekaman yang tentunya kebiasaan setiap tahun kita bisa langsung bertatap maya di new normal ini, sehingga ada proses komunikasi antara para mahasiswa baru dengan KBRI Beijing. Demikian tidak mengurangi makna dari kegiatan pada malam hari ini. Kami tentunya akan membuka diri dan membantu kalian semua yang tentunya telah diputuskan atau telah ditetapkan sebagai mahasiswa Tiongkok. Dan kami dari KBRI Beijing mengucapkan selamat atas terpilihnya kalian menjadi mahasiswa Tiongkok yang tentunya tidak mudah untuk bisa ditetapkan sebagai mahasiswa Tiongkok, terutama mahasiswa di Beijing dan sekitarnya, melalui proses atau tahapan-tahapan yang tidak mudah dilalui. Berikutnya bahwa KBRI Beijing memiliki atas pendidikan dan kebudayaan yang tentunya memiliki tugas yang telah dibebankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 8 tugas yang tentunya dipahami oleh adik-adik sekalian semuanya, karena nanti setiap hal terkait dengan permasalahan terkait dengan studi yang tentunya akan dihadapin selama kalian berkuliah di Tiongkok, lebih banyak nanti berhubungan dengan kantor atas pendidikan dan kebudayaan. Izin memperkenalkan diri, saya Nak Yaya Sutarya, atas pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang telah diberikan tugas oleh Bapak Menteri Pendidikan untuk menangani beberapa
8 tugas yang dibebankan kepada kami. Yang pertama adalah peningkatan kerjasama, pengembangan bahasa dan budaya, rekomendasi kebijakan dan hasil pengamatan, menghadiri pertemuan internasional, serta diberikan tugas khusus lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dari instansi. Kemudian yang kelima adalah pembinaan masyarakat, belajar, dan karya siswa. Nah, ini yang paling penting, bahwa tugas yang melekat kepada kalian semua adalah melakukan pembinaan belajar serta karya siswa. Kemudian yang keenam adalah fasilitasi dan pembinaan Community Learning Center. Jadi kita memiliki PKBM di Hong Kong dan dimanfaatkan untuk para pekerja migran Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah bantuan penyaluran beasiswa. Bantuan penyaluran beasiswa ini yang dimaksud adalah pada saat Kemdikbud memiliki beberapa program beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa Tiongkok atas pendidikan dan kebudayaan, memiliki tugas untuk bisa membantu melancarkan kegiatan mulai dari perekrutan sampai dengan pengiriman ke Indonesia untuk belajar. Karena kita ada beberapa sumber beasiswa yang diperuntukkan untuk masyarakat Tiongkok. Yang ke-8, pelaporan secara berkala. Itu tugas dan yang harus kita jalankan selama bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Yang paling penting dari 8 poin tadi adalah bagaimana kita melakukan monitoring pelajar Indonesia. Nah, pelajar ini kan tidak hanya dari jenjang perguruan tinggi, kita juga memiliki pelajar Indonesia yang sekolah di pendidikan dasar dan menengah tentunya. Yang paling penting dalam proses monitoring pelajar Indonesia adalah terkait dengan layanan informasi pendidikan. Nah, layanan informasi pendidikan ini penting kita sampaikan karena terkait dengan informasi-informasi yang disiapkan atau yang kita layanin untuk para mahasiswa atau para pelajar Indonesia yang tentunya harus kita bantu dalam proses perkuliahan, dan harus kita bantu juga bagaimana proses penyelesaian studi sehingga tepat waktu. Yang kedua juga kita bekerja sama tentunya dengan Permit Beijing, dengan PPT Pusat Tiongkok, melakukan pendataan mahasiswa. Nah, ini penting sekali adik-adik sekalian semuanya, jadi jangan sampai terlewatkan atau kita melakukan resistensi terhadap identitas mahasiswa yang berkuliah di Tiongkok. Dimaksudkan untuk dapat memantau perkembangan dari kampus, kemudian perkembangan proses pembelajarannya, perkembangan permasalahan-permasalahan. Jadi salah satu keberhasilan dari KBRI Beijing dan pemerintah Tiongkok melakukan evakuasi di Wuhan adalah karena memiliki data akurat. Jadi nanti kalau kakak-kakak senior di Permit meminta data adik-adik, dimaksudkan bukan untuk hal-hal kepentingan lain, tapi sebenarnya dimaksudkan untuk kepentingan kalian. Karena dengan data yang lengkap, ada hal-hal nanti permasalahan-permasalahan yang hadapin, tentunya akan memudahkan dari Permit Beijing dan dari KBRI Beijing tentunya memantau perkembangan adik-adik dan semuanya selama berkuliah di Tiongkok. Yang ketiga juga kita melakukan pemantauan kemajuan akademik. Ini penting sekali, kita juga berkoordinasi dengan kampus tempat karena kita tidak ingin mahasiswa Indonesia itu lulus tidak tepat waktu. Jadi kita juga harus pantau perkembangan mereka, tingkat kesulitan apa yang dihadapi oleh mereka, sehingga memang hal-hal yang sifat kecil pun biasanya kita tahu dari kampus, dari anaknya, sehingga ada proses komunikasi dua arah antara KBRI Beijing dengan para mahasiswa yang belajar di Tiongkok dan tentunya dengan anak-anak mahasiswa yang belajar di Beijing. Yang berikutnya adalah fasilitasi kekonsuleran akademik. Nah, ini penting sekali terkait dengan fasilitasi kekonsuleran akademik. Kita memiliki aplikasi namanya aplikasi Siponi. Aplikasi Siponi ini adalah untuk aplikasi yang disiapkan oleh KBRI Beijing untuk proses penyataran ijazah. Jadi kalau kalian lulus dari Tiongkok,
Artinya belum serta-merta ijazahmu diakuin oleh digunakan di Indonesia. Harus melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah melakukan penyetaraan dengan pemerintah Tiongkok melalui aplikasi CDGDC. Kemudian tahap kedua adalah penyetaraan melalui SIPONI yang telah disiapkan oleh Kantor Atasé Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, ini penting sekali saya sampaikan di awal untuk proses penyetaraan, karena banyak di antara kalian yang melakukan penyetaraan ijazah itu terlambat 3 atau 4 tahun baru disetarakan. Nah, ini kurang tepat, karena memang kadang-kadang kalau ada rekrutmen atau ada penerimaan, kalian harus mengejar melakukan penyetaraan ijazah agar ijazah kalian diakui di Indonesia, dan tentunya dalam proses penyetaraan ijazah tidak memerlukan waktu 1 atau 2 hari, tapi mungkin memerlukan beberapa hari yang disiapkan, sehingga kita sarankan kalau kalian telah mendapatkan ijazah, telah mendapatkan sertifikat gelar dari perguruan tinggi, langsung dilakukan proses penyetaraan ijazah. Dan tentunya untuk lulusan diploma ini juga akan mengalami kendala manakala menunda proses penyetaraannya, karena lulusan diploma ini harus memiliki akun atau nomor Tiongkok atau WeChat yang masih aktif, karena nanti proses penyetaraan melalui aplikasi WeChat untuk verifikasinya. Sehingga saya sarankan juga kalau memang Anda kembali ke Tiongkok dan belum melakukan penyetaraan ijazah, nomor Tiongkok dan WeChat-nya jangan dihapus dulu, karena nanti akan membantu kalian dalam proses penyetaraan ijazah. Yang kedua, selanjutnya adalah layanan administrasi. Ini pindah jurusan, beasiswa, penyetaraan, surat pindah sekolah, perpanjangan beasiswa, dan lain-lain. Itu semuanya harus ada proses komunikasi antara kalian dengan KBRI. Karena kalau pindah jurusan, beberapa kasus tanpa dukungan atau dokumen atau surat yang disiapkan oleh KBRI Beijing, ini akan bermasalah di kemudian hari. Kemudian juga ada hal-hal lain yang tentunya bisa kita pantau lebih dini, termasuk juga beasiswa. Nah, ini untuk beasiswa saya sampaikan kepada adik-adik yang menerima beasiswa bahwa beasiswa untuk jenjang S1, S2 itu tidak bisa diperpanjang ya. Nah, yang bisa diperpanjang dengan alasan tertentu adalah beasiswa yang S3 ya, dapat perpanjangan 1 tahun, kita akan bantu untuk membuatkan proses rekomendasinya, tapi dengan alasan yang tentunya dapat diterima ya oleh pemerintah Tiongkok, oleh universitas, dan tentunya oleh KBRI Beijing. Penyetaraan tadi sudah saya gambarkan, kemudian surat pindah sekolah ini untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, perpanjangan beasiswa tadi adalah untuk jenjang S3. Kemudian ini juga perlu saya sampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para mahasiswa. Ini ada permasalahan itu ada di bidang akademik, ada di bidang akademik itu biasanya ada 10 masalah. Salah satunya adalah HSK, ini penting sekali ya. Banyak di antara kalian yang tidak lulus tepat waktu karena permasalahan HSK. Nah, HSK ini jangan hanya kalian dapat dengan kampus cukup ya, tapi juga kalian harus mengupayakan agar HSK ini bisa lulus adalah tentunya dengan melakukan outsourcing dengan kakak-kakak kelas kalian, kemudian dengan lembaga, harus belajar bagaimana trik-trik bisa menyelesaikan HSK dengan betul, dengan tepat waktu dalam proses penyelesaiannya. Karena HSK ini kan dari saat ini sudah levelnya tidak 6 lagi, tapi sudah menjadi 9. Artinya memang target pemerintah Tiongkok semakin tinggi untuk HSK ini, untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya. Jadi memang kamu harus betul-betul serius, karena banyak di antara kalian yang gagal karena HSK, ya, HSK. Dan yang kedua, biaya pendidikan, kemudian pindah jurusan, tadi yang di awal saya sampaikan, semuanya harus pengetahuan KBRI dan harus ada surat pengantar dari KBRI Beijing.
Kemudian juga pengulangan mata kuliah, ya, ini harus hati-hati karena rata-rata program studi di Tiongkok ini sangat dinamis, ya. Jadi kadang-kadang setahun ini ada jurusan ini, tapi 5 tahun ke depan sudah tidak ada. Nah, pastikan itu dipertimbangkan karena ada beberapa mahasiswa yang gagal karena jurusannya sudah ditutup, mau mengulang mata kuliah nggak bisa, sehingga tentunya ini akan bermasalah dengan kuliahnya dan memerlukan proses penyelesaian. Yang kelima, dosen pembimbing juga ada permasalahan yang biasa dihadapi, mulai dari pemilihan dosen pembimbing dilihat dulu masa mereka bertugas, ya. Jangan sampai nanti memilih dosen pembimbing yang akan pensiun karena ini nanti akan bermasalah pada saat Anda melakukan penyelesaian di tahap akhir. Kemudian yang keenam, koas. Nah, ini juga koas hal-hal yang tentunya saat ini kita hadapin, permasalahan di lapangan, anak-anak mahasiswa jurusan kedokteran belum bisa kembali ke Tiongkok sehingga mereka harus melakukan koas di Indonesia. Nah, ini juga ada prosedur yang harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi yang tentunya tidak mudah untuk prosesnya. Kemudian penyetoran jasa, kemudian juga putus sekolah dikeluarkan juga ada. Ada juga kendalanya terkait dengan jurnal, publikasi ilmiah, kemudian juga ada masalah-masalah terkait dengan beban pembelajaran daring. Nah, ini pada kesempatan malam hari ini saya sampaikan, ya, bahwa memang tahun ini masih belum bisa kembali ke Tiongkok, ya. Mudah-mudahan kita sedang berupaya, ya, melakukan diplomasi dengan pemerintah Tiongkok agar bisa kalian secepatnya kembali ke Tiongkok, sehingga memang beban kalian saat ini harus belajar daring, diikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh kampus, ya, karena itu adalah bagian dari proses penilaian kalian mendapatkan beasiswa, bagian dari proses penyelesaian kalian dengan tepat waktu, karena daring ini sangat luar biasa, yang effort yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa sangat luar biasa, karena memang beberapa kendala memang salah satunya adalah keterbatasan literasi, kemudian juga untuk mahasiswa yang harus melakukan praktek, tidak melakukan praktek. Nah, ini juga harus direspon dengan baik, sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan dan bisa elegan lulus dengan tepat waktu. Dan tentunya kita berharap kalian mahasiswa baru dan mahasiswa yang sudah kuliah sebelumnya bisa kembali ke Tiongkok secepatnya, ya, secepatnya. Kita lagi mengupayakan sehingga kalian bisa belajar secara langsung di kampus-kampus yang tentunya menjadi dambaan atau pilihan kalian semuanya. Kemudian juga selain permasalahan akademik, kita juga ada permasalahan biasanya yang dihadapi adalah izin tinggal, visa, paspor. Karena nanti setelah kalian pada sebelum kalian masuk, kalian nanti apply visa di kedutaan China yang ada di Indonesia, Jakarta, Bali, dan beberapa kota di Indonesia, dan mereka memberikan izin tinggal, kemudian nanti dikonversi di kampus masing-masing, ya, kampus masing-masing. Biasanya visa itu berlakunya 1 tahun sekali, kalian harus memperpanjang. Ada hal-hal tentunya yang harus dilengkapi, persyaratan medical check di awal dipenuhi, ya, dipenuhi, dan tentunya disiapkan terutama dokumen-dokumen yang harus diterjemahkan, disiapkan sebelum kalian berangkat ke Tiongkok. Kemudian yang berikutnya juga ini permasalahan bekerja, jualan mata uang, dan just tip. Saya ingatkan bahwa di Tiongkok tidak ada atau tidak diperbolehkan mahasiswa bekerja. Jadi mahasiswa harus fokus kepada kuliahnya sehingga belajar harus dengan tepat waktu. Dan juga kami sarankan untuk tidak melakukan jual mata uang atau just tip karena nanti akan membahayakan kalian sendiri. Tiongkok aturannya sangat ketat sehingga kalian kalau ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penjualan mata uang, memang aturannya sangat ketat sekali, ya, Tiongkok terkait dengan pengaturannya, sehingga diharapkan memang kalian tidak melakukan dan fokus betul-betul belajar untuk menyelesaikan dengan tepat waktu. Yang berikutnya juga ada permasalahan terkait dengan agen, ya. Jadi agen artinya kalian dijanjikan untuk kuliah di program studi tertentu namun tidak sesuai.
Nah, ini juga biasanya akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Kalian tentunya harus bisa memilih dan tentu memilah agen-agen yang kredibel yang tentunya bisa membantu kalian kalian bisa belajar di Tiongkok dengan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Beasiswa juga ada permasalahan-permasalahan. Memang saat ini permasalahan yang dihadapin beasiswa adalah belum dibayarkan mahasiswa Indonesia yang masih berada di tanah air, belum bisa kembali ke Tiongkok karena memang ada kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat ya terkait dengan Stephen ya. Tentunya kalian di awal-awal memang tidak dapat dicairkan untuk proses beasiswa masuk ke rekening kalian, karena nanti pada saat kalian ke Tiongkok kalian harus membuka nomor rekening di sekolahnya masing-masing, di kampus masing-masing. Nah, ini juga proses-proses atau prosedur itu harus dipenuhi. Dan lain-lain ya, termasuk juga ada narkoba, kemudian penipuan, sakit, kecelakaan, berkelahi, merusak sarana sekolah umum. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang biasanya dihadapi oleh para pelajar Indonesia. Kalau kalian betul-betul ingin ke Tiongkok, nah tadi hindari permasalahan-permasalahan yang saya gambarkan satu persatu. Demikian dari saya pikir terima kasih kami sampaikan kembali kepada Permit dan kami berharap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tentunya nanti ketua dan tim pengurus akan memandu kalian mulai dari proses persiapan sampai dengan proses kedatangan, dan tentunya kami undang juga untuk bisa aktif di Permit Beijing ini, karena ini adalah sebagai media kalian untuk bisa belajar dan berkomunikasi dengan sesama mahasiswa lainnya. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yaya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, monggo Mas, silakan Mas. Boleh. Siapa? Boleh nih Silakan, kalau ada pertanyaan. Maaf aja. Saya Zoom ini ada 4 Zoom nih kiri kanan. Tidak apa-apa, Pak. Semangat. Silakan Kalau kalau ada ada yang pertanyaan, monggo. langsung aja teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Ngomong masih ada Pak Yayan nih. Ayo tanya guys. Siapa tahu ada yang mau tanya nih. Boleh, langsung aja tanya. Ini Pak boleh ngevlog nggak ya di Cina? Kenapa? Ngevlog. Boleh. Nggak ada larangan untuk ngevlog, nggak boleh. Boleh, semuanya boleh. Nggak ada yang dilarang ya, silahkan. Jangan khawatir, di sini juga yang beragama Islam bisa menjalankan ibadah, karena di kampus juga ada kantin Muslim ya, kantin halal. Kemudian sejalan dengan yang dilakukan oleh pemerintah Xi Jinping yang memiliki kebijakan untuk agar kampus-kampus di seluruh Tiongkok bisa membuka atau kantin halal ya. Jadi tidak ada di Tiongkok yang tidak ada kantin halalnya yang Muslim, silahkan ya. Mau sholat, mau ibadah, mau ngapain juga boleh, ke masjid dan juga boleh disiapkan. Jadi jangan khawatir ya. Mau jalan-jalan juga boleh, silahkan. Mau ngevlog juga boleh, silahkan, nggak ada larangan. Tuh semuanya kakak-kakak ini jadi YouTuber semua. Ada yang jadi artis, luar biasa tuh anak-anak PPI, ada yang jadi artis, punya apa? Tidak ada yang dilarang di Tiongkok ya, tidak ada, silahkan. Sepanjang itu baik ya, tapi jangan narkoba, jangan macam-macam. Nah itu hal yang terjadi mana ya. Ada lagi nih, Pak, dari Erna Nantong. Pak, terkait untuk urusan tukar jurusan gimana Pak? Apakah sulit? Nah, jadi jurusan apa nih? Coba dia buka mic-nya. Bisa nggak dia dibuka mic-nya? Mau pindah jurusan ke mana? Boleh, ini si Kak Erma Nantong dari Nantong, boleh? Dia mahasiswa baru atau lama? Iya, Pak. Kamu mahasiswa baru atau lama, Irma? Baru ya? Pak. Baru. Mau pindah jurusan? Baru masuk mau pindah jurusan? Jadi gini ya, kalau mau pindah jurusan boleh ya. Ya, jadi kamu dapat beasiswa enggak? Beasiswa apa?
Halo? Dapat, Pak. Kamu dapat apa? Beasiswa CGS ya? Bisa dari sekolah. Oh, dari sekolah berarti parsial ya. Kamu dapat parsial. Nah, memang ya, ini ada kebijakan tertentu ya. Jadi kalau jurusan baru atau jurusan lama? Jurusannya baru dibuka di kampus atau jurusan lama yang sudah ada? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Jadi gini, kalau nanti kamu sudah jalankan, ya karena parsial itu kan setiap tahun akan dievaluasi oleh kampus, ya kan. Jadi sebenarnya kamu matangkan dulu. Ini kan belajar bahasa dulu ya, setahun ya? Iya, Pak. Kamu belajar bahasa dulu setahun? Belajar bahasa dulu setahun nggak ya? Iya, Pak. Ya, jadi kamu konsekuensinya nanti kalau yang penting adalah sekarang jangan berpikir dulu pindah jurusan. Yang penting HSK-mu terpenuhi dulu ya, 5 ya. Nanti kalau mau pindah jurusan menyesuaikan masih bisa ya dengan pertimbangan tertentu, nanti minta surat ke KBRI Beijing dengan alasan tertentu bisa kita bantu untuk bisa pindahkan ke jurusan. Jangan sampai nanti mau pindah jurusan tapi nggak ngasih tahu ke KBRI, tiba-tiba nyelonong. Ada juga kasus ya, anak-anak itu disuruh pindah jurusan sama wali kelasnya tanpa sepengetahuan kita, tapi tanpa melapor ke jurusan, sehingga sudah jalan 1 tahun loh. Kamu kok di jurusan ini pindah? Dari mana kamu dokumennya? Nah, jangan sampai begitu. Jadi kalau kamu dianggap mau pindah jurusan, minta surat ke KBRI, persetujuan, nanti kita akan kirim ke kampus, nanti prosesnya berlangsung dengan baik. Nah, oleh karena itu yang paling penting sekarang adalah kamu lulus HSK dulu, karena kalau kamu nggak lulus HSK, biasanya kamu kalau parsial itu tidak diberikan kesempatan untuk memperpanjang, kecuali beasiswa CGS. Kalau CGS, kalau beasiswanya nggak lulus, masih bisa kita perpanjang dengan bantuan KBRI 1 tahun lagi untuk belajar bahasa 2 tahun. Tapi kalau parsial biasanya kalau sudah nggak lulus, udah nggak bisa diperpanjang lagi. Jadi karena ada kasus juga di Guangzhou ya, dia dengan parsial dari Sun Yat-sen ya di Zhuhai ya, di Zhuhai, dia tidak lulus itu HSK-nya, alasannya karena sinyalnya kurang baik. Kalau HSK tidak ada alasan sinyalnya kurang baik ya. Artinya lulus dulu, karena kalau di parsial itu kalau kamu nggak lulus HSK-nya sampai HSK 5, maka langsung kamu disuruh pulang, tidak boleh lagi mengulang. Kalau CGS masih bisa nambah lagi setahun, tapi konsekuensi di tahun terakhir kamu harus membayar sendiri atau nanti terakhir kamu parsial dengan kebijakan kampus memberikan beasiswa parsial, itu masih bisa. Jadi yang penting adalah konsentrasi HSK-nya. Karena HSK sekarang kualifikasinya tambah lagi. Kosakatanya kan bertambah banyak, hampir 3.000 kata itu ya untuk yang HSK level 5 itu sekarang itu. Jadi betul-betul harus kamu konsentrasi dan belajar dengan kakak-kakak kelas kalian, dan juga banyak dari PPIT nih yang ngadain kursus-kursus HSK dan sebagainya, ikuti ya, karena itu adalah bagian dari bantuan dari kakak-kakak PPIT yang ingin adik-adiknya lulus ya, dan mereka biasanya rata-rata mengadakan kursus tidak berbayar ya, berbayar paling 100.000 rupiah. Coba kamu bayangkan kalau di tempat lain bisa berjuta-juta. Kalau PPIT misalkan hanya narik 100.000 rupiah, biasanya sudah disubsidi oleh KBRI Beijing, itu hanya untuk dukungan data, pulsa, dan sebagainya. Untuk guru biasanya rata-rata kakak-kakak permit ini, kakak-kakak PPIT ini sangat konsen sekali kepada adiknya. Bahkan kalau di suatu situasi normal, kamu pun dijemput di bandara loh ya, sama kakak-kakak kelas kalian itu dijemput di bandara, diantar sampai ke tujuan, dibimbing sampai buka rekening, diantar sampai visa. Luar biasa anak-anak PPIT Tiongkok itu, yang mungkin tidak bisa ditemuin di perwakilan lain. Coba mau lihat kalau kuliah di mana aja, kecuali di Tiongkok yang betul-betul dipandu oleh kakak kelasnya. Makanya nanti kalau ada program-program PPIT ikuti dengan baik, ada program pendataan ikuti dengan baik ya, karena itu adalah bagian dari perlindungan yang dilakukan oleh kakak-kakak kalian PPIT dan tentunya oleh KBRI Beijing. Demikian ya. Ada lagi nih Pak, ada yang tanya. Ya. Pak Yaya, kalau misalnya sebelumnya udah pernah ke Cina dan udah ada pernah punya visa karena belajar bahasa, terus sekarang kan pindah kampus, itu nanti masuknya data mahasiswa baru atau lama? Ya, mahasiswa baru dong, kan beda kampus, LOA-nya juga beda, letter of acceptance-nya juga beda, admission-nya juga beda. Jadi kampus yang sama. Nah, kalau bisa paspornya dicek apakah sisanya berapa lama lagi. Kalau sisanya misalkan tinggal setahun lagi, perpanjang aja di perwakilan atau di imigrasi di Indonesia.
Kalau bisa ketentuannya sih 2 tahun, nanti bisa diperpanjang di KBRI atau di KJRI. Tentunya dengan admission baru, dengan kampus yang baru, ya dianggap baru ya. Tapi akan memudahkan kalian dalam proses pengurusan visa karena kamu pernah tercatat menjadi mahasiswa di Tiongkok ya. Ada lagi nih Pak Demikian. yang mau tanya. Sore Pak Yaya mau bertanya, untuk penyetaraan ijazah itu bagaimana Pak? Apakah wajib? Apa Ya, ijazah yang dikeluarkan kampus di China tidak berlaku di Indonesia? Terima kasih. ya wajib, itu bukan hanya untuk China tapi seluruh dunia ya, bahwa kita ini memiliki SOP atau standar. Jadi untuk bisa agar supaya penyetaraan itu ijazah kita diakui di Indonesia, prosesnya 3 proses. Proses yang pertama adalah di pemerintah sendiri. Kalau di Tiongkok namanya DC-DGDC kalau S1. Kalau diploma CHSI. Kemudian setelah mereka selesai di tahap 1 baru ke KBRI lewat Siponi, baru Dikti. Nah, itu mutlak dilakukan, diwajibkan penyetaraan. Walaupun secara umum seluruh perguruan tinggi Tiongkok terutama negeri itu sudah statusnya terakreditasi ya. Semuanya sudah terakreditasi. Jangan khawatir ya, yang kuliah di Tiongkok itu adalah kuliah yang hadir ke tempat ya, jangan kuliah abal-abal, hanya summer dan sebagainya tiba-tiba dapat ijazah. Di Tiongkok juga tidak ada seperti itu, dan rata-rata yang datang ke Tiongkok semuanya legal karena undang-undang Tiongkok juga sangat ketat sekali ya, sangat ketat sekali. Jadi memang setelah kamu pulang kamu harus menyetarakan ijazah karena itu adalah bagian dari tuntutan konstitusi di mana ijazah kamu bisa digunakan manakala sudah ada penyetaraan ijazah. Itu untuk yang umum. Kalau untuk yang kedokteran lebih panjang lagi ya, semuanya termasuk bukan hanya Indonesia, karena juga di Amerika, lulusan Jepang dan sebagainya perlu melakukan adaptasi, program adaptasi ya dengan kedokteran Indonesia. Nah, contohnya di China ini kan anak-anak Tiongkok ini kan belajar misalkan di daerah penyakit-penyakit subtropis. Di Indonesia belajar penyakit tropis. Nah, bagaimana penyesuaiannya dengan program adaptasi? Prosesnya gimana? Nanti dari KBRI Beijing buat permohonan ke Dikti, kemudian Dikti nanti koordinasi dengan KKI, baru nanti kamu magang selama 2 tahun proses adaptif, nanti sampai sumpah dokter dan baru kamu disumpah dan menjadi dokter tetap. Itu bukan hanya dari China, tapi juga dari seluruh dunia harus melalui proses adaptasi. Itu adalah ketentuan yang dilakukan untuk supaya memang karena dokter ini kan tidak mudah ya karena akan mengobatin orang, akan melayanin orang. Kalau juga dia pahami hanya suntikan atau penyakit-penyakit subtropis kemudian dikasih obat ini akan tidak cocok, makanya perlu namanya program adaptasi. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah termasuk program adaptasi, program penyetaraan ijazah itu adalah upaya untuk menyetarakan dengan sesuai dengan koridor atau hukum undang-undang di Indonesia sendiri. Walaupun kadang-kadang secara umum kan di Tiongkok sudah diakuin, kenapa harus diakreditasi di Indonesia lagi? Ya kita memiliki pola undang-undang dan aturan yang berbeda. Sebenarnya kalau dari segi kedokteran di Tiongkok itu lebih besar stasenya dibandingkan dengan Indonesia. Kalau kedokteran di Indonesia itu kan hanya 13 stase. Di Tiongkok itu sampai 16 stase karena ada pengobatan herbal, ada Chinese traditional medicine, ada akupunktur dan sebagainya. Tambahan-tambahan stase yang dimiliki oleh anak kedokteran yang lulus di Tiongkok. Nah, ini sebenarnya secara umum, secara ilmu lulusan Tiongkok itu lebih hebat ya, untuk stasenya lebih banyak, ada akupunktur, ada herbal dan sebagainya. Anak-anak lulusan kedokteran Indonesia kan nggak ada itu ilmu 3 itu. Nah, makanya itu kita juga itu harus menyesuaikan karena ada undang Dikdok ya, undang-undang kedokteran yang harus menyesuaikan prosesnya dan sebagainya, itu juga harus diikutin. Jadi jangan sampai nanti seperti yang disampaikan tadi, proses penyetaraan perlu dilakukan dalam rangka penyelarasan dengan program studi yang ada di Indonesia. Demikian. Ada lagi? Ada lagi Pak pertanyaan. Izin bertanya Pak, jika pada saat perkuliahan masa paspor yang kita gunakan habis, cara ngurusnya bagaimana ya Pak? Bisa KBRI memberikan kemudahan ya. Kalau di satu wilayah itu misalkan ada 10 orang, KBRI akan datang ke wilayah itu. Saya minta nanti staf dari imigrasi untuk datangi ke kalian, dekat kampus kalian, nanti dikoordinasikan oleh PPIT cabang ya, misalkan Changsa, kemudian Yunan. Jadi mereka kumpul di situ ngambil foto. Jadi kamu nggak usah lagi jauh-jauh ke KBRI Beijing. Nanti makanya saya berharap sekali ya kalau kamu di Tiongkok
jangan kuper ya, harus betul-betul bergaul aktif di PPIT ya, di cabang, di ranting harus aktif karena itu adalah bagian komunikasi. Kalau kamu ada permasalahan paspor misalkan, dengan kamu bergabung PPIT bisa ngomong ke ketuanya, Pak, Kak, ini saya paspor saya habis, ada berapa orang di tempatmu? Ada 10. Nanti mereka ngasih tahu saya Pak Yaya ada 10 orang di Changsa atau di Yunan yang perlu perpanjangan paspor. Nanti saya ngomong sama imigrasi, Mas tolong dong bantu tuh anak-anak saya di Changsa ini 10 orang perlu datang paspor ya, mereka akan datang, akan bantu ya. Tapi kalau hanya 1 orang, kamu harus datang ke KBRI, kamu harus datang ke KJRI dan biayanya mahal. Kalau dari Changsa, dari Guangzhou mungkin dekat ke KJRI-nya. Kalau dari pertengahan misalkan dari Harbin nih, ya kan, dari Harbin atau dari Shenyang harus ke KBRI Beijing, datang pakai pesawat atau kereta. Tapi kalau misalkan ada 10 orang ya kita bisa datangi. Jadi jangan khawatir kalau paspor habis ya, nanti kita akan bantu perpanjang. Tapi ini juga ada yang lucu nih ya, hati-hati nih Mas moderator nih. Itu di satu acara kegiatan nih, saya anak-anak di mana ya? Di daerah Jiangsu ya. Kan ada pameran itu kan, setiap pameran itu kan ada paspor ya Mas ya, paspor kunjungan ya. Iya, Kan Pak. biasanya kampus itu ngasih paspor kunjungan nih ya. Mahasiswanya itu yang distempel paspor aslinya, Mas. Aduh. Jadi paspor hijau itu dia kan katanya dosen kamu harus punya paspor kunjungan ya. Paspor kunjungan itu adalah paspor yang disiapkan oleh kampus untuk mengunjungi booth-booth itu. Ini satu anak paspor hijaunya dia dipakai untuk kunjungan ke booth-booth itu, jadi paspornya dia distempelis oleh setiap booth. Nah, jangan sampai terjadi begitu ya. Itu paspor itu barang pribadi, kamu simpan. Kalau hanya pameran begitu biasanya kampus-kampus akan ngasih namanya paspor kunjungan ya. Itu jadi pembelajaran sepele tapi terpaksa harus saya ganti tuh paspor ya. Dan saya marahin dulu ya, apa kamu nggak bisa membedakan? Ya pasti saya marahin dulu, maka mahasiswa nggak ngerti paspor kunjungan sama paspor dokumen pribadi ya. Nah, kalau gitu sepertinya sepele, saya perlu sampaikan, jangan terulang lagi ya. Demikian ya. Ada lagi nih Pak, dari Yesi Wuhan. Izin bertanya Pak, apakah bisa di-share info terbaru terkait bagaimana rencana kepulangan ke Tiongkok? Karena kata Bu Ayu, kalau di Tiongkok mahasiswa sudah mulai bisa kembali. Dan kalau nanti ke Tiongkok, apakah ada kemungkinan untuk biaya karantina dibantu oleh pihak KBRI ataupun Tiongkok, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, bagaimana? Bagus sekali ya. Memang ada beberapa negara yang jumlah mahasiswa China juga hampir sekitar 2 juta ya, Amerika ya. Beberapa titik juga sudah dilonggarkan. Ada beberapa mahasiswa internasional yang sudah bisa ke sini, termasuk mahasiswa dari Korea Utara yang sudah masuk. Ya kan dulu Korea Selatan, sekarang tutup lagi. Tergantung situasi negaranya masing-masing ya. Nah, memang untuk negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura ini belum bisa masuk, termasuk negara tetangganya sendiri, Myanmar, Vietnam. Karena kan kita konsen terus bekerja sama dengan mereka. Saya juga punya asosiasi ya, ASEAN China Center. Saya juga berhubungan dengan seluruh atas pendidikan ya, baik ASEAN, Asia, kemudian beberapa negara, India dan sebagainya. Juga memang menjadi perhatian mereka semua bahwa kepulangan masyarakat atau pelajar yang ada di negara masing-masing adalah dambaan kita semua. Karena kita juga tidak ingin learning loss-nya kan hampir 2 tahun ya, anak-anak yang harusnya praktek tapi tidak praktek dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi concern kita semua. Nah, tentunya juga terkait dengan rencana kepulangan, kita juga sudah melakukan inisiasi ya, bagaimana kita melakukan charter flight ya. Kita ingin mahasiswa Indonesia kalau kembali ke Tiongkok kita sewa pesawat. Tapi KBRI bukan yang bayarin pesawatnya ya, kita hanya bantu anak-anak yang bayarin tapi yang tidak terlalu mahal. Karena mau tahu nggak sekarang tiket sekarang dari Beijing ke Jakarta itu, dari Guangzhou ke Jakarta harganya, atau dari Jakarta harganya sekarang ya mau tahu nggak berapa? Ada yang sampai 125 juta sekarang satu kali ya, 125 juta ya, dari Beijing lewat Hong Kong ke Jakarta sekarang ada yang lewat Cathay ada yang sampai 80 juta loh ya. Baliknya lagi dari Jakarta ke sini
ada yang sampai 125 juta. Bahkan dulu sempat di bulan Maret tahun 2020 ya, Harusta City Tokyo harganya sampai 280 juta satu orang loh, bayangin. Biaya kuliah 2 tahun. Yang menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Kalau anak-anak dibiarkan lepas cari pesawat sendiri kan juga susah gitu. Makanya saya udah bicara dengan beberapa maskapai termasuk Garuda, kemudian Sriwijaya, kemudian beberapa yang maskapai Indonesia. Saya bandingkan. Nah, kalau bisa jangan terlalu mahal lah masyarakat Indonesia, apalagi kan sekarang kita lagi susah, mahasiswa juga lagi kembang kempis ya kan dengan kondisi yang ada, beasiswa juga tidak cair. Nah, kita berharap juga dengan adanya charter flight, di samping juga biayanya murah, kalian yang bayar. Nah, kalau ada terjadi apa-apa, misalkan kamu gabung dengan penumpang dari India tuh, kena corona. Kalau kena corona semuanya kena tuh, karantina 28 hari tuh semuanya ya. Dimasukkan ke rumah sakit semuanya. Ya, kalau satu orang kena satu pesawat, karena saya pernah memiliki pengalaman ya. Saya pernah satu pesawat dengan yang kena COVID dari Hong Kong ya. Bagaimana pemerintah China memperlakukan yang ada kontak ya. Kayak saya yang nggak kena corona, yang kena kontak aja satu pesawat di karantina. Termasuk ada teman saya yang dari mana itu dari satu titik ya, dari Xiamen ke Beijing ya. Nggak ada kontak, nggak ada apa-apa, cuman mengunjungi Xiamen suruh karantina tiba-tiba 21 hari. Kan sangat ketat. Ya, makanya saya memikirkan kalau kamu cari pesawat sendiri-sendiri, kemudian bayarnya juga mahal, kalau ada apa-apa juga kena COVID, juga nanti kita yang berabe, yang mantau dari KBRI dan dari KJRI. Nah, makanya ada inisiasi saya melakukan charter flight, anak-anak yang berangkat itu satu pesawat dari Indonesia. Karena sekarang ada ketentuan lagi, sebelum kalian berangkat ke China, kalian harus stay dulu di hotel di Jakarta 7 hari ya, sebelum ke China tuh. Ya, harus stay dulu di hotel 7 hari. Nah, di hotel siapa yang bayar tuh di Jakarta atau di mana? Karena yang dibuka itu kan sekarang hanya Bali sama Manado ya untuk yang orang ya. Nah, makanya tuh siapa yang harus biayain. Nah, tentunya juga saya juga terus melakukan diplomasi dengan teman-teman dari kampus ya terkait dengan kedatangan mereka. Saya lebih mengarahkan ya, mudah-mudahan ya yang menjadi tanggung jawab itu yang kayak karantina apa segala itu bukan dari anak-anak ya. Saya berharap dari kampus tuh yang tanggung jawab. Kampus kan punya asrama dan sebagainya mekanismenya. Dan makanya saya beberapa minggu sebelumnya saya mendatangi kampus. Bagaimana kalau anak saya dikarantina di sini? Kira-kira bagaimana? Karena kalau biaya untuk karantina 14 hari ya di hotel di Tiongkok itu kan minimal tuh 400 aja berapa tuh? 400 kali 14 berapa tuh? Ya hampir 5.000-an kan 10 juta ya kan? Sayang. Sayang anak-anak gitu. Saya juga memikirkan sampai ke sana. Makanya saya tidak menjanjikan tentunya dari KBRI tidak akan membiayai ya karena kita tidak punya anggaran untuk membiayai hotel karantina kalian. Yang bisa kita lakukan adalah saya mendorong supaya kampus-kampus tanggung jawab gitu loh ya, tanggung jawab terhadap mahasiswanya gitu. Ngasih makannya, ngasih rumahnya, tanggung jawabnya dia lah ya kan, jangan tanggung jawab lagi pemerintah Indonesia karena kan itu menjadi tanggung jawab kampus karena mereka masih tercatat sebagai mahasiswa. Nah, ini masih belum jelas ya nanti siapa yang akan nanggung. Tapi saat ini memang pemerintah Tiongkok sedang membangun pusat karantina di Guangzhou ya, di Guangzhou. Itu sebenarnya disiapkan untuk Winter Olympic Game, tapi mudah-mudahan juga ke depan dipersiapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Karena jangan khawatir ya, kita ini tidak berjalan sendiri ya. Jadi saya bersama dengan 10 negara ya untuk berdiskusi bagaimana kita bersinergi dengan negara-negara ASEAN memiliki kekuatan. Bahkan ini off the record kita juga mengirimkan nota diplomatik protes kepada pemerintah Tiongkok agar segera anak-anak Indonesia dan anak-anak ASEAN segera kembali ke Tiongkok ya. Jangan sampai nanti mereka loss of learning dan kita lihat nanti bagaimana responnya mereka. Dan saya tuh berkali-kali membuat nota diplomatik ya. Saya ingin juga yang didahulukan tuh anak-anak yang koas dulu di bidang kedokteran. Ini saya lebih concern ke mereka karena banyak permasalahan yang dihadapin, termasuk juga kakak-kakak kelas kalian yang harusnya lulus tahun ini tapi molor setahun juga menjadi concern. Kita nggak bisa berbuat apa-apa dari pemerintah Indonesia dan saya jaminkan bahwa
kalau Tiongkok ngasih buka untuk mahasiswa kita, kita juga akan usulkan ke pemerintah Indonesia supaya mahasiswa Tiongkok sekarang juga bisa berkuliah di Indonesia, dan itu diplomasi yang kita lakukan, tidak berimbang ya. Kalau Singapura sekarang kan mahasiswa Cina udah bisa masuk Singapura ya, ribuan mahasiswa Cina ini sudah bisa masuk Singapura, Malaysia, tapi mahasiswa Malaysia sama Singapura nggak bisa masuk China. Nah, juga menjadi alat itu bagaimana kita juga melakukan diplomasi. Jadi jangan khawatir ya para mahasiswa, KBRI nggak tidur ya, karena saya juga concern sekali bagaimana supaya anak-anak itu jangan terlalu lama di Indonesia ya, karena kalau terlalu lama juga ilmunya nggak dapat apa-apa, nanti malah salah di keluarganya dan sebagainya. Saya ingin juga kembali ke sini, belajar seperti semula, dan kita mungkin saya bisa bertemu dengan kalian semua mahasiswa baru, karena setiap mahasiswa baru kan saya datang ke daerah-daerah nih ngasih kunjungan, ada masalah atau enggak. Kalau sekarang kan nggak ada mahasiswa barunya, saya nggak bisa ngunjungin apa-apa ke tempat kalian. Hanya mahasiswa lama yang mau lulus, kemudian kampus-kampus juga sepi ya. Saya juga termasuk orang yang kesepian, karena memang kalau ada mahasiswa yang di Beijing juga kita tiap hari Minggu, Sabtu kita main badminton, kita main futsal, kita main macam-macam lah dengan mahasiswa. Jadi memang kita juga dari KBRI Beijing dan Pak Dubes sangat concern untuk ini semua. Jadi kamu juga ya mohon doanya lah kita senantiasa untuk diberikan kemudahan, karena kan yang kita lakukan itu bukan buat kita sendiri tapi buat kalian semuanya, termasuk vaksin. Vaksin juga anak-anak baru nih kalau bisa ya vaksin ya, Sinovac dan Sinovac, vaksin yang berlabel Tiongkok kalau bisa, karena itu nanti akan proses kemudahan untuk masuk ke Tiongkok ya. Tapi kalau sudah vaksin AstraZeneca atau semuanya ya nggak apa-apa ya. Dan yang belum vaksin kalau bisa diusahakan vaksin Tiongkok, karena itu adalah salah satu untuk memudahkan Anda untuk bisa apply visa. Demikian ya, sudah bisa menjawab kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Aman. Aman, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Siap. Pak, izin mau bertanya. 2 tahun lalu saya sudah pernah belajar ke Tiongkok. Lalu sudah membuka rekening bank menggunakan paspor yang sekarang. Dan juga nomor HP Tiongkok. Karena kita sudah tahun di Indonesia, kemungkinan nomor HP tersebut sudah tidak dapat digunakan. Jika saya ingin membuka rekening baru di kampus saya, yang sekarang ini prosedurnya bagaimana ya Pak? Apakah sama saja seperti membuat rekening yang pada saat pertama kali saya datang? Ya, sepanjang itu rekening belum dibukukan nih. Ada ini kasus yang saya hadapi nih, yang saya ini kan. Ingat ya, sebelum saya jawab tuh, kalau kalian membayar SPP ya, jangan sekali-kali menggunakan akun WeChat atau Alipay dititipkan sama kakak-kakak kelas kalian yang ada di Tiongkok. Nanti yang khawatir adalah akun kakak kelas kalian nanti akan diblok dan akan dibekukan nomor rekeningnya. Kalau dibekukan nomor rekeningnya, ya, maka urusannya dengan polisi. Jadi tidak urusannya dengan bank. Pusat pengendalian transaksi money laundry itu ada di Provinsi Hebei, ya. Jadi kalau kamu misalkan dari mana itu harus ke Provinsi Hebei itu ngurus diinterogasi polisi. Ini uangnya siapa yang masuk ke sini 20.000. Ini siapa, ini uang siapa. Nah, nanti kalau memang terbukti ya, terbukti kamu ada money laundry, uang itu juga udah nggak dikasihkan. Ya, ini kasus yang anak-anak kemarin ngirim uang SPP ke temannya, diblokir tiba-tiba Alipay-nya dan WeChat-nya, uangnya sampai sekarang udah nggak bisa lagi. Dan mereka minta bantuan KBRI untuk bisa nangani, nggak bisa ya, karena namanya KBRI itu kan termasuk saya kan diplomat, nggak mungkin saya bisa diinterogasi sama polisi mereka, karena biasanya mereka memerlukan interogasi dari pihak bersangkutan. Termasuk juga nggak bisa minta tolong KBRI untuk melakukan update nomor paspor ke rekening. Saya udah lakukan kemarin, saya coba ke ICBC. Pak Direktur nih, saya ada mahasiswa saya, paspornya ganti nih, mau diupdate. Nggak bisa dong, masa KBRI yang update sendiri dong, karena itu kan bukan rekening pribadi, rekening KBRI katanya. Ini kan rekening pribadi, maka yang dilakukan harus pribadi ya. Nah, sepanjang itu nomor rekening masih belum di freeze atau belum macam-macam, ya nanti tinggal bawa paspor baru ke bank. Pak, ini saya punya paspor baru, mohon diupdate.
Tapi nggak bisa kamu minta tolong KBRI untuk mengupdate itu, nggak bisa. Karena saya udah lakukan, saya pergi ke bank tuh berkali-kali, batal, gagal. Ya. Jadi harus kamu lakukan update sendiri. Jadi kamu nggak usah buka nomor rekening baru lagi. Kalau sudah tercatat situ, bilang aja ke bank, Pak, ini saya punya password baru, mohon dapat diupdate dan sebagainya. Ya, sepanjang itu tidak di-freeze. Nah, juga termasuk WeChat atau WeChat juga hati-hati ya penggunaannya. Kasus narkoba yang saya tangani di titik G itu ya, itu semuanya pemerintah China itu kan bisa membaca dari WeChat kita, mulai transaksi dan sebagainya. Nah, itu juga bisa dilihat ya, bisa dilihat yang ditangani oleh teman-teman dari KJRI Guangzhou juga itu bisa dilihat ya. Itu dari akun WeChat-nya transaksinya berapa, uangnya berapa dan sebagainya. Jadi hati-hati ya, karena akun WeChat kita itu kan dipantau sama pemerintah Tiongkok. Jangan kamu mengirim video-video seks, kemudian masalah menghardik dan sebagainya, itu nanti kamu akan dikenai undang-undang pornografi dan undang-undang caci maki terhadap pemerintah ya. Jadi kalau akun WeChat itu digunakan untuk yang manfaatnya dan sebagainya. Termasuk yang bisa dibongkar untuk transaksi narkoba itu dari akun WeChat ya, hati-hati ya. Itu juga jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat. Termasuk juga jangan berjualan uang ya, itu juga hati-hati. Ini ada yang dipenjara satu orang nih gara-gara jualan saya harus nangani ya, jauh lagi dari Beijing ya, di daerah pandemik ya, karena dia mengirim dianggap money laundry, kemudian sekarang dia tidak dilepas di penjara karena memang harus ditemukan dulu yang kirim dari hasil money laundry itu ya. Ini hati-hati juga ya. Jadi memang banyak hal yang harus dihati-hati. Dan terakhir, jangan bekerja ya. Jangan bekerja di Tiongkok juga itu dilarang ya, kecuali magang atau pelatihan yang disiapkan oleh kampus. Karena di Tiongkok juga tidak mengenal rezim bekerja. Yang terakhir, kalau kamu biaya sendiri, saya akan bantu dari KBRI Beijing untuk bisa memberikan rekomendasi untuk bisa mendapatkan beasiswa parsial. Jalan aja dulu kuliah, nanti semester 2 ada kesempatan cari tanya info lause, Pak ini ada peluang Pak untuk beasiswa parsial dan sebagainya. Kamu bisa minta rekomendasi dari KBRI Beijing ya. Asalkan kamu sudah tercatat sebagai mahasiswa Tiongkok ya. Kalau belum tercatat sebagai mahasiswa Tiongkok, kamu minta rekomendasi ke KBRI Beijing nggak saya kasih. Yang penting adalah kamu tercatat sebagai mahasiswa Tiongkok. Itu menjadi tanggung jawab saya untuk mengawasi kamu, untuk mengalami kesulitan, kamu cari informasi, saya akan bersedia ngasih rekomendasi kalau yang sudah kuliah di Tiongkok tapi mengalami kesulitan ekonomi, biaya, dan sebagainya. Nah, ini yang harus dibantu, yang diamankan oleh pemerintah. Tapi kita dari KBRI Beijing tidak memberikan rekomendasi yang baru mau melamar, belum tercatat sebagai mahasiswa Tiongkok. Ya, kita tidak lakukan, karena kalau kita kasih rekomendasi, pasti lolosnya iya. Ya, dan itu akan menutup persaingan kesempatan kepada mahasiswa lain yang tidak memiliki akses dengan KBRI. Tapi kalau kamu sudah kuliah di Tiongkok, kemudian kamu semester 1 Pak, ini ada kesulitan Pak, bisa nggak saya ngajukan beasiswa Pak? Kamu cari informasi di situ, kalau ada memberikan parsial, Pak ini ada Pak, parsial Pak, tolong dibantu Pak, saya akan bantu kasih kamu rekomendasi. Karena itu tidak menghalangi hak orang untuk bersaing ya, karena kamu sudah tercatat di situ, tapi kamu mengalami kesulitan. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia supaya memang ada kebersinambungan kamu untuk proses kuliahnya, dan kita juga tidak menghendaki kalian putus di tengah jalan. Ya, demikian ya. Ada lagi? Sudah, Pak. Sudah ya, aman Pak, ya? Kalau misalnya ini masih banyak Pak, ada banyak yang pertanyaan yang mungkin nggak bisa dijawab di sini. Kira-kira ada kontak nggak Pak? Atau kalau teman-teman yang lain mau tanya ke Pak Yaya, bisa menghubungi. Oh, iya. Oke, anu aja. Mereka sudah punya WeChat belum ya? Teman-teman bisa nih jawab di chat box. Udah pada punya WeChat belum ya? Nah, kasih aja tulisan WeChat saya di situ, Mas. Ini siapa? Mas Fadil, tulisin. Ada Mas Fadil nggak? Ada. Mas Fadil, tulisin WeChat saya. Scan-nya di situ. Oke. Silakan WeChat ya. Masalah apapun kita akan bantu ya, karena menjadi tanggung jawab saya untuk bisa kalian lulus tepat waktu dan menyelesaikan segala permasalahan ya. Karena semua masalah kita selesaikan dengan baik ya. Oke. Terima kasih Pak untuk waktunya, untuk informasinya. Semuanya sehat selalu ya, jaga kesehatan. Jangan sampai kena kita lagi ke Tiongkok kalau sudah kena. Amin. Jaga kesehatan juga Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak.
Ya, sukses semuanya ya. Saya pamit ya. Iya, Pak. Pada jumpa Terima lagi kasih. soalnya. Makasih Pak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum semuanya. Oke, untuk acara hari ini udah sampai penghujung acara nih Kak. Saya Ya. mau meringkas nih dari narasumber, dari pembicara. Boleh. Yang pertama, persiapan ke Tiongkok itu harus mendownload. Yang pertama ada Safe Travel, lalu ada Peduli WNI. Lalu kalau bisa menyimpan nomor-nomor KBRI dan KJRI. Untuk yang tanya nomornya mana, bisa langsung ke websitenya KBRI dan KJRI. Lalu kalau ada masalah apa aja, apapun itu, bisa langsung menghubungin ke KBRI atau KJRI-nya. Lalu peserta didik baru atau lama wajib lapor diri saat datang dan lapor pulang setelah lulus. Jadi yang baru datang harus lapor, yang udah lulus juga harus lapor. Nah, jangan lupa guys, besok itu kita masih lanjut ya. Bener. Jam berapa Kak Mik? Besok sama kayak hari ini jam 13 atau jam 1 WIB. Oke, untuk yang besok free atau harus free sih? Besok harus join lagi sih. Iya, karena bakal ada info-info menarik. Kita juga bakal ketemu sama teman-teman region kita. Iya, ada 3 region. Jadi harus stay tune terus teman-teman. Besok harus tetap datang nih. Siap. Oke, acara ini juga didukung oleh KBRI Beijing, KJRI Guangzhou, KJRI Hong Kong, KJRI Shanghai, PPIT Chengdu, PPIT Chongqing, PPIT Guangzhou, PPIT Guilin, PPIT Liuzhou, PPIT Nanning, PPIT Shenzhen, PPIT Wuhan, PPIT Xiamen, PPIT Hangzhou, PPIT Hefei, PPIT Nanchang, PPIT Nanjing, Permit Ningbo, Permit Shanghai, PPIT Suzhou, PPIT Uxi, PPIT Yangzhou, Permit Beijing, PPIT Changchun, PPIT Harbin, PPIT Shantung, PPIT Shijiazhuang, PPIT Tianjin, dan PPIT Changzhou. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri acara hari ini, ayo kita on cam dulu yuk. Kita mau Oke, untuk acara hari ini udah selesai nih guys. Sebelumnya kita foto bareng yuk. Foto bareng yuk guys. Ya, open cam atau mau pasang background dulu juga boleh. Buat kakak operator bisa minta tolong screenshot. Aku hitung ya fotonya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sampai jumpa besok lagi ya.
Recording stopped. Oke, teman-teman.迎接另一个晨曦，带来全新空气。气息改变，情味不变，茶香飘满情意。我家大门常打开，开放怀抱等你。拥抱过就有了默契，你会爱上这里。不管远近都是客人，请不用客气。相约好了在一起，我们欢迎你。我家种着万年青，开放每段传奇。为传统的土壤播种，为你留下回忆。陌生熟悉都是客人，请不用距离。第几次来没关系，有太多话题。北极欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。北京欢迎你，在太阳下分享呼吸，在黄土地刷新成绩。我家大门常打开，开怀容纳天地。岁月绽放青春笑容，迎接这个日期。天大地大都是朋友，请不用客气。花一世情带笑意，只为等待你。北京欢迎你，像音乐感动你，让我们都加油去超越自己。北京欢迎你，有梦想谁都了不起，有勇气就会有奇迹。北京欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。北京欢迎你，在太阳下分享呼吸，在黄土地刷新成绩。北京欢迎你，像音乐感动你。让我们都加油去超越自己。北京欢迎你，有梦想谁都了不起，有勇气就会有奇迹。北京欢迎你呀！我家大门常打开，开放怀抱等你。拥抱过就有了默契，你会爱上这里。不管远近都是客人，请不用客气。相约好了在一起，我们欢迎你。北京欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。北京欢迎你，在太阳下分享呼吸，在黄土地刷新成绩。
天地。岁月绽放青春笑容，迎接这个日期。天大地大都是朋友，请不用客气。花一世情带笑意，只为等待你。北京欢迎你，像音乐感动你，让我们都加油去超越自己。北京欢迎你，有梦想谁都了不起。